Hai guys, di sini aku menjadi teman curhat kalian ya. Jadi kemarin ada teman datang dan aku izin ini cerita buat aku share, aku bagiin ke teman-teman. Kak, aku datang, aku frustasi dan aku stres banget. Aku jadi pemalas dan aku tuh bener-bener nggak mau ngapa-ngapain lagi. Aku males bekerja dan aku tuh males segalanya. Loh, kamu kenapa? Hati aku bener-bener tersakiti. Alasannya apa? Kak, aku sakit hati karena cintaku tak terbalas. Nah, sekarang gini ya guys, aku tuh mau ngajak kalian atau kayak, ayo teman-teman, kita sama-sama bahagia, mencoba untuk selalu bahagia, jaga hati kita, jaga kesehatan mental kita, jiwa kita. Jangan mau disakiti orang. Kalau kita dalam posisi susah, kita berusaha untuk supaya biar tidak stres, biar tidak emosi kita terpengaruh ya, kita mencoba untuk mengalihkan hal-hal yang positif. Nah, gimana sih Kak beberapa hal yang dapat kita lakukan agar kesehatan mental dan jiwa kita itu terjaga? Salah satunya yang pertama ya, jangan mencintai orang yang tidak pernah menyukai atau mencintai kamu. Kenapa? Karena hal itu bisa merusak kesehatan mental kamu guys. Karena bayangin teman ya, kamu chat dia nggak pernah menghubungi kamu memikirkan dia, sedangkan dia tidak pernah ingat kamu, dia sibuk dengan urusannya sendiri. Bahkan kamu nangis, kamu sedih, dia tuh sebenarnya tidak peduli sama kamu ya. Kamu chat duluan, dia nggak ada chat, dia balas 1 minggu kemudian ya, 2 hari kemudian. Karena apa? Sebenarnya dia tidak rindu kamu, dia tidak suka kamu, dia nggak pingin komunikasi sama kamu gitu. Dia hanya ala kadarnya aja membalas ya. Hal itu akan membuat hatimu sakit, kamu akan murung, kamu akan sedih ya. Jangan pernah mengharapkan dia, karena kalaupun dia menghubungi kamu, itu sebenarnya bukan karena kemauan dia, inisiatif dia, itu karena kamu datang ya, kamu kontak dia, kamu hubungin dia, sehingga dia menjadi kontak kamu gitu. Dan itu tuh akan mempengaruhi banget gitu. Nanti kamu akan kehilangan hal produktif kamu jadi malas-malesan. Ini juga bisa ngebuat kamu tuh kehilangan cinta sejati kamu. Ada orang yang mau mendekat sama kamu, ada orang yang perhatian sama kamu mungkin, yang sebenarnya juga nggak jelek-jelek gitu, dan mungkin dia tuh juga ada kriteria kamu, tapi karena kamu tuh nggak mau membuka hati untuk orang lain, sehingga kamu tuh terjebak gitu. Kamu terjebak sama cinta dia, kamu ngemis-ngemis yang dia tuh bener-bener tidak peduli sama kamu guys. Jadi gimana kamu mau dapat cinta sejati kamu, sedangkan kamu tidak pernah mau membuka hati, dan kamu terfokus sama masa lalu kamu, atau nginget-nginget orang, mengharapkan cinta bertepuk sebelah tangan, itu akan melukai hati dan pikiran kamu. Jadi saran, jangan mencintai orang yang tidak pernah mencintai kamu, karena di situ kamu tidak akan dihargai, kamu kurang perhatian ya. Itu salah satu cara supaya hati kita tidak tersakiti. Lebih baik kamu berjuang dengan orang yang memang mau berjuang sama kamu, menerima kamu apa adanya ya, menghargai kamu ya, mencintai kamu tulus. Itu akan buat kamu hati tenang, ketimbang kamu memikirkan dia yang dia tuh cuek bebek sama kamu ya. Itu akan buat kamu sakit. Lebih baik perjuangkan orang yang benar-benar layak kamu perjuangkan, dia yang mau berjuang bersama-sama. Yang kedua, kamu bisa melakukan delete, kamu hapus kontak atau blok orang-orang yang membuat hidup kamu tuh benar-benar buat stres. Dia benar-benar apa ya, ini tuh bukan masalah sifat kekanakan atau tidak kekanak-kanakan, tapi ini karena kamu tuh tahu cara mana yang harus aku prioritaskan, mana aku harus bergaul, mana kamu tahu cara menjaga hati kamu untuk menghindari hal-hal yang menyakiti hati kamu. Karena hati kamu tuh berharga, kamu tuh luar biasa. Jangan biarkan diri kamu disia-siakan dan disakiti sama orang. Jadi salah satu caranya dengan kamu memblok, kamu
mendelete kontaknya, atau kamu berhenti mengikuti sosial medianya, minimal kamu akan terhenti mendapatkan informasi yang negatif, yang cumanya tuh bisa mengkritik atau dia tuh membenci kamu terus misalnya. Ya, di sini kamu akan hidup lebih produktif ketimbang kamu mendengarkan hal-hal yang benar-benar membuat kamu tuh stres gitu. Ini akan mempengaruhi emosi kamu dan ini akan mengganggu jiwa kamu, pikiran kamu, ya. Takutnya nanti drop. Yang ketiga, hiduplah apa adanya. Nah, rahasia buat senang dan selalu sehat pikirannya, kita harus menjadi diri kita apa adanya. Kenapa? Ketika kita bergaul, kalian bergaul, tidak perlu harus menunggu persetujuan teman-teman. Jangan harus menunggu menyenangkan semua orang. Ingat ya guys, saat kita berusaha menyenangkan semua orang, itu ada satu hati yang terluka. Siapa? Ya, itu diri kamu sendiri gitu loh. Kamu berpura-pura, kamu memilih memakai topeng. Emang sih kalau misalkan kita menjadi diri orang lain tuh, teman kita tuh merasa tambah banyak, iya gak sih? Dan itu tuh memang loh, aku juga merasa ketika orang kayak berusaha menjadi orang lain, memang ya circle kita itu menjadi sangat banyak. Mungkin kita akan merasa lebih semangat gitu ya, karena teman-teman aku sekarang banyak banget nih gitu kan. Terus lingkungannya dari kalangan mana aja. Tapi ingat ya guys, itu bukan diri kamu guys gitu. Emang sih kalau misalkan kita menjadi original, kita menjadi diri sendiri, biasanya tuh temannya tuh akan lebih sedikit gitu loh. Tapi ini pilihan loh. Kamu lebih baik disukai orang, disukai banyak orang karena topeng, atau kamu sedikit teman tapi itu tuh bener-bener original, kamu bener-bener menjadi diri sendiri, kamu tidak membuat hidup kamu tuh ya mengada-ada. Karena dengan kamu mengada-ada, kamu nantinya juga akan repot, kamu harus A, harus B, ada tekanan gitu kan. Jadi hidup itu jangan menunggu persetujuan semua orang ya, karena hidup kita tuh beda-beda, hidup kita masing-masing. Tapi percaya, teman yang baik akan menerima kita apa adanya ya. Tetap menjadi diri kamu, oke? Yang keempat, jangan terlalu peduli sama omongan-omongan orang lain. Misalnya kamu lagi punya rencana, kamu punya cita-cita, kamu tuh gak perlu cerita sama orang, karena terkadang orang itu gak mempercayai kamu guys. Kadang-kadang tuh malah ngebuat down, iya gak sih? Kadang-kadang kalau misalkan kita bercerita tentang masa depan kita gitu ya, ada yang gak suka, terus dia tuh mencoba menghalang-halangi kamu, dan semua apa yang kita lakukan tuh salah. Kita orangnya terlalu misal ada orang yang suka bersosial, orangnya tuh supel banget, terus kamu dikatain katanya kamu terlalu cari perhatian, kamu terlalu berlebihan gitu kan. Ketika kita diam, kita dibilang sombong ya kan. Kadang-kadang apa yang kita lakukan itu selalu ada pro kontra, dan ada yang suka dan ada yang tidak. Makanya jangan terlalu pedulikan omongan orang lain. Ketika kamu punya tujuan, ketika kamu punya fokus hidup, fokus aja sama tujuan kamu. Mendengarkan nasihat itu perlu, tapi kamu saring. Jangan semua omongan negatif dari orang kamu tangkepin gitu aja. Kamu pikirin, aku salah ya di mata A, aku salah di mata B, dan sebaliknya, salah semua ya. Di orang tersebut tuh kadang-kadang kita tuh selalu salah. Jadi kita harus gimana? Yang ada nanti kita tidak terfokus dan kita malah akan terbengkalai, kita kehilangan hal produktif, kita sibuk mikirin salah aku di mana ya, dan kita jadi nggak fokus sama tujuannya apa. Jadi tetap fokus sama tujuan kalian, fokus kalian apa yang pingin kalian capai ya. Jangan semua, nggak harus kamu peduliin semua orang ya, itu akan membuat hati terasakan lebih damai. Terus jangan terlalu overthinking, betul ya. Terkadang berpikir berlebih itu kurang bagus. Kenapa? Karena itu akan mengganggu emosi kita, mental kita bisa kecewa. Kadang kita punya masalah dan
kita tuh pikir berulang-ulang terus gitu. Jadi bukannya kita fokus mencari solusi, tapi kita tuh malah berkutat pada hal yang sebenarnya itu tuh menjadikan kita tuh di hal-hal yang lebih negatif. Karena terkadang pikiran negatif itu membuat situasi yang udah buruk menjadi sangat buruk. Nah makanya guys, kalau misalkan kalian seperti ini gitu ya, jangan berpikir terlalu berlebih. Kadang ada orang yang belum terjadi kita udah terlalu mikir, aduh gimana ya, dari itu tuh buat stres banget, itu tuh pusing banget ya. Kadang-kadang udah stres, mental down, ditambah terlalu berlebih berpikir. Nah kayak gitu tuh membuat produktif kita tuh hilang gitu loh. Jadi kita jadi kehilangan hal-hal yang bagus, yang positif. Nah, lebih baik daripada overthinking, berpikir berlebihan ya, lebih baik kita fokuskan atau alihkan ke hal-hal yang sifatnya tuh lebih positif gitu ya, supaya syukur-syukur mencari jalan keluar, atau minimal banget tidak memperburuk suasana yang sudah buruk ya. Nah berikutnya untuk menjaga hati ya, dekatkan diri kepada Tuhan menurut kepercayaan masing-masing. Terkadang kita udah mencoba melakukan hal-hal yang tadi aku sebut di atas dan sebagainya, tapi kita kadang-kadang masih merasa gagal, masih ini apa segala macam. Ingat, kita tidak sendirian. Ada Tuhan yang selalu menemani kita, Tuhan yang menjaga kita. Kita serahkan semua ke Tuhan. Apapun masalah kita pasrahkan. Kita berdoa setelah kita berusaha. Oke? Serahkan semua ke Tuhan, karena berserah ke Tuhan adalah kunci dari segalanya. Setelah kita berusaha, setelah kita melakukan hal-hal yang membuat kita untuk lebih sehat, tapi ternyata masih aja terus kitanya pusing, stres, dan emosi. Nah, coba ya, mendekatkan diri, banyak berdoa. Oke. Nah, sekian dulu itu masalah bagaimana cara untuk menyehatkan hati kita ya. Nah, sebagian hal ini juga udah banyak yang ngebahas, termasuk ada artikel-artikel ya. Cuma untuk kayak narasinya itu kita buat masing-masing, dan semuanya kita bisa padukan dengan versi kita masing-masing ya. Ini menurut Perahu Sajak blogspot.com. Jadi kalau menurut versi kita Perahu Sajak itu berikutlah hal-hal, dan masih ada lagi ya. Ini hanya beberapa saja. Terima kasih sudah menonton. Ikuti ya buat berikutnya. Nah, untuk apa yang pingin kalian kita ceritakan atau kita bahas, bisa komen aja ya. Oke? Terima kasih.